warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuriddin wal dunya wal akhirah. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa bersilaturahim walaupun dengan media online ataupun sosial media. Salam sejahtera semoga tetap atas beliau Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan pembimbing umat menuju jalan yang lurus. Adapun judul pidato saya ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia mau jujur, semuanya pasti memerlukan sesuatu di luar dirinya yang mempunyai kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan yang melebihi dirinya. Karena tidak selamanya orang mampu menghadapi kesukaran dan kesulitan kebutuhannya dengan sendirian, termasuk kebutuhan jiwanya, terutama dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran yang tak terpecahkan. Bagi orang yang beriman, yang memiliki semua itu dan segalanya, yang maha adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat yang berbicara tentang iman. Kalau kita ambil kesimpulan ringkasan dari ayat-ayat tersebut, dapatlah kita katakan bahwa orang yang beriman atau mukmin itu mempunyai hati yang bersih dan mulia, serta tingkah laku dan perbuatannya yang selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh alam ini, baik planet, pesawat terbang, rembulan, dan lain-lainnya itu adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat wajib sebagai sifat-sifat kesempurnaan, tetapi sifat-sifat wajib ini diwakilkan sementara kepada manusia, yaitu seperti sifat Allah kalam atau berkata, maka manusia juga bisa berkata basar atau melihat, maka manusia juga bisa melihat tapi bisa rabun atau buta, sedangkan Allah tidak buta atau rabun. Para penonton video ini dan teman-teman dan sahabat-sahabatku yang berbahagia sekalian, ada berapa sifat wajib Allah? Yang mana ada 13 sifat wajib Allah, yaitu wudud, kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, kiamuhu binapsi, wadaniyah, kurdat, iradat, ilmu, hayat, samak, bashar, dan kalam. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, manusia dilahirkan ke dunia ini yang fana, tanpa memakai atau membawa apapun, tanpa sehelai baju, harta maupun tata. Emang ada orang yang lahir sudah langsung pakai baju ataupun bawa mobil? Tentu tidak, dan tentu tidak mungkin. Akan tetapi manusia dilahirkan ke dunia ini dengan hati yang fitrah, hati yang bersih atau suci, seperti kertas yang kosong yang masih bersih. Nah, tinggal orang tuanya yang menjadikan ia kuat akidahnya, kuat keimanannya, meyakinkan, beraksi, membenarkan keesaan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya setiap manusia yang lahir ke dunia ini dilahirkan dengan fitrah suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Dengan keimanan yang kuat, dengan keimanan yang mantap, maka akan menjadikan kita seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Karena muslim yang sejati, muslim yang sempurna adalah muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan muslim yang kuat imannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana seorang muslim dapat mencapai keimanan yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup, sementara masih banyak orang yang belum mampu menggunakan kepercayaan hidupnya. Mereka gelisah, tidak tentram,
Di mana-mana terjadi pertengkaran dan permusuhan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, serta masih banyak lagi kejadian yang lainnya. Padahal semestinya keimanan itu adalah suatu proses kejiwaan yang mencakup semua fungsi jiwa, perasaan dan pikiran semua sama-sama meyakinkan, maka sangatlah mungkin sekali bila iman tidak sempurna, manfaatnya pun bagi kesehatan mental seorang akan kurang sempurna juga. Nah, bagaimana agar keimanan kita kepada Allah ini dapat mendatangkan kebahagiaan hidup? Bagi seorang muslim, percaya kepada Allah itu harus mencakup pula percaya akan segala sifat-sifatnya. Kepercayaan akan sifat-sifatnya pun harus direalisasikan dalam sikap dan tindakan, sehingga kepercayaan jiwanya akan terpenuhi melalui realitas kepercayaannya itu. Karena dalam sifat-sifatnya itu terkandung jawaban-jawaban terhadap keperluan jiwa manusia. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, bagi orang yang beriman juga tidak akan takut kehilangan pekerjaan atau pencarian jika tidak menuruti atasannya yang tidak benar. Bagi orang mukmin, dunia ini luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terbentang luas, ada di mana-mana. Dia yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, dan Ar-Rahim, Maha Pengasih. Yang keduanya juga merupakan sifat Allah, dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang lain yang bila kita cari hikmahnya tentu akan kita temukan manfaatnya bagi kehidupan kita, hingga kita akan merasa tentram dalam menjalani kehidupan ini. Dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap Allah dan sifat-sifatnya itu, kita dapat memohon kepadanya setiap kali kita perasaan takut atau cemas datang menghantui, sehingga hati kita menjadi tentram dan damai terlepas dari rasa takut dan cemas yang mencengkram dan menghantui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan keimanan yang kuat, dengan keimanan yang mantap, maka akan menjadikan kita seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya, karena Muslim yang sejati, Muslim yang sempurna adalah Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya bertakwa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan Muslim yang kuat imannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, setelah saya menyampaikan pidato tadi, saya dapat menggarisbawahi dan mengambil kesimpulan bahwa hendaklah kita memperkuat keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kesempurnaan baik dari sifat perbuatan af'al atau juga asmanya. Jadi Allah itu tidak pernah meminta atau kesusahan, malah yang meminta dan kesusahan itu adalah manusia. Akhirnya, sampai disinilah ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya mohon dibukakan pintu maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan dalam kata dan ucapan. Karena manusia tidak pernah terlepas dari kata salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.